Dasar anak nakal, lepasin ular kecilku. Jangan bergerak. Halo, hadirin sekalian. Selamat datang di meja bantuan Lily. Ibu yang menawarkan hadiah 100.000 rupiah untuk menemukan cincin kawin yang hilang 3 tahun lalu. Cincin ini ada di dalam ular kecil ini. Coba gerak lagi. Ahli aja nggak berani deketin ular ini, tapi Lily langsung pegang pakai tangan kosong. Menyeru anak kesel tangkapular. Itu namanya kekerasan. Kamu nggak pantas jadi ibu. Ibu Lily, ini bahaya banget. Lepasin ularnya dan kabur sama Lily. Tenang saja, hadirin sekalian. Lily kita ini luar biasa. Yang mau kabur malah si ularnya. Soalnya sejak lahir, Lily bisa mengerti bahasa hewan. Nggak ada hewan yang pernah sakiti dia. Dengar ya ular kecilku, kalau kamu nggak muntahin cincin itu sekarang, aku bakal goyangin kamu. Hah, nggak mau muntahin ya? Oke kalau begitu. Wah, Apa aku nggak salah lihat? Lily perlakuin ular kayak gitu? Aneh banget. Aku mulai percaya cincinnya ada di dalam ular. Hah, ini pasti akal-akalan biar viral. Kalau ular itu beneran muntahin cincin, aku bakal kasih 10 hadiah super. Jangan ingkar janji. Oh Lily, goyangin dia. Udah, jangan digoyangin, aku jadi mual. Ibu, aku nemu cincinnya. Lihat hadirin sekalian. Cincin ini ada di dalam ular kecil tadi. Ya ampun. Beneran cincin kawin ibu yang. Aku sumpah nggak berkedip, cincinnya beneran keluar dari mulut ular itu. Hei, yang di atas, mulai kirim 10 hadiah supernya. Baiklah, aku kasih. Terima kasih untuk hadiah supernya, hadirin sekalian. Sekian siaran kita hari ini. Sampai jumpa hadirin sekalian. Mau cari orang atau barang selalu bisa datang ke Lily. Terima kasih sudah menonton. Pegang ular pakai tangan kosong. Lily garang banget. Kalau aku punya anak perempuan kayak gitu, aku bakal hammer kemana-mana. Ayo kita bikin tim buat nyulik Lily. Lily, kamu hebat banget. Begitu kita kasih cincinnya. KB Yang, 100.000 rupiah itu jadi milik kita. Ibu janji. Setelah pekerjaan ini, ibu akan kasih tahu siapa ayahku. Sekarang kita udah nemu cincinnya. Ibu bisa kasih tahu. Lily, ibu akan jujur sama kamu. Sebenarnya, ibu juga nggak tahu siapa ayah kamu. Lily, aku harus jujur sama kamu. Sebenarnya, aku nggak tahu siapa ayah kamu. Ibu, kamu bohong sama aku. Aku kan anak kamu sendiri. Masa kamu nggak tahu siapa ayah aku? Waktu itu, Janice Shen membius aku. Makanya aku kehilangan keperawananku. Siapa yang tahu siapa lelaki itu? Malam itu gelap gulita. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Yang aku ingat cuma aku dibius. Tolong, kamu harus bantu aku. Jangan khawatir. Aku nggak akan maksa kamu bertanggung jawab. Apa yang ibu ingat, ibu? Yang aku ingat cuma dia itu seorang lelaki. Aku nggak mungkin cerita ke Lily. Yang aku ingat cuma perut six-pack ayahnya. Rasanya enak banget. Ibu, kamu nggak membantu sama sekali. Jelly, ayo kita pergi. Aku akan cari ayah sendiri. Lily, jangan marah. Kamu mau cari ayah kamu di mana? Pepakku, rapat pemegang saham minggu depan. Tuan muda selalu nggak puas dengan pembagian sahamnya. Aku khawatir, dia akan bertindak cepat. Mau diapain lagi kalau dia nggak puas? Benar, perjanjian sahamnya sudah diprangkis. Hanya kamu yang tahu kombinasinya. Walaupun dia nggak puas, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Oh iya, soal wanita yang kamu suruh aku cari, yang ada di kamarmu 6 tahun lalu. Sudah ketemu? Siapa? Dia adalah Ali Waris keluarga Shen, Sophia Shen. Sophia Shen. Kita kasih cincinnya ke Ibu Yang.
dan dapat 100.000 rupiah. Lily, sayang, kalau ada 200.000 rupiah lagi, kita bisa beli rumah dan punya rumah sendiri. Lily mau punya rumah sendiri, dan Lily juga mau punya ayah. Lily, sayang, bukan ibu nggak mau kamu cari ayah kamu. Tapi ibu memang nggak bisa nemuin dia. Bisa nggak kamu terima itu? Lily, ayah kamu ada di dekat sini. Aku antar kamu ke dia sekarang. Jelly, kamu mau kemana? Ibu, Jelly bilang dia tahu di mana ayah aku. Aku penasaran, jangan-jangan cowok itu ganteng. Kalau gitu ayo kita intip. Oke, Oh, Jelly. Jelly bilang dia ada di sana. Itu dia. Aromanya persis kayak kamu, Lily. Ayah, akhirnya ketemu juga. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Aku tidak melihat jelas wajah pria itu malam itu. Tapi dia tidak mungkin seorang pengemis. Lily, ibu tahu kamu ingin menemukan ayahmu. Tapi kamu tidak bisa sembarangan memanggil seorang pengemis sebagai ayahmu. Seorang pengemis yang terlihat seperti tidak waras lagi pula. Bu, Jelly bilang dia adalah ayahku. Ibu, kali ini ibu tidak meragukan aku dan Jelly kan? Kamu masih makan? Kali ini, aku akan percaya pada ilmu pengetahuan. Dengar, aku, Sophia Shen, mungkin sedang sial sekarang. Tapi aku dulu adalah putri muda grup Shen. Aku lahir dengan sendok perak di mulut. Tidak mungkin aku punya anak dengan seorang pengemis. Jelly, kamu salah paham. Pencium ini tidak pernah berbohong. Ibu, Jelly sudah bilang dia adalah ayahku. Dia tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Bahkan jika neraka membeku, dia tidak mungkin ayahmu. Nona Shen. Hasil tes paternitas sudah keluar. Laporannya menunjukkan mereka memang ayah dan anak. Ibu lihat, sudah kubilang Jelly tidak salah. Sudah kubilang. Sudah kubilang. Bu, Kamu bilang ini pasti berhasil. Dia di mana? Kenapa dia menghilang? Baiklah. Asisten itu, Leo, sudah bangun belum? Perci. Piut dia member de Hoku. Di mana sertifikat saham itu? Asisten Leo bilang, perjanjian saham ada di brankas Bapak Gu. Hanya Bapak Gu yang tahu kombinasinya. Dia juga bilang, jika sertifikat saham tidak dihasilkan, pada hari rapat pemegang saham, Korporasi Gu akan menyumbangkan semua dananya. Dan menyatakan bangkrut. Apa katamu? Kupikir dengan menyingkirkan Aiden Gu dan mendapatkan sertifikat saham, aku bisa mengendalikan seluruh korporasi Gu. Aku tidak menyangka dia punya trik. Perci. Aku tidak peduli apapun yang harus kamu lakukan. Tapi sebelum rapat pemegang saham, kamu harus mencarikan Aiden Gu untukku. Mengerti? Sekarang. Kamu tinggal di mana? Namamu siapa? Umurmu berapa? Katakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Dia sudah hilang akal. Ibu, ayah tidak tahu siapa dirinya. Tidak apa-apa. Asalkan Lily tahu dia ayahku, itu sudah cukup. Lily Shen, sudah berapa lama kamu bahkan mengenalnya? Dan kamu sudah memihaknya? Ibu, bukankah ibu berjanji akan mencarikan ayah untukku? Sekarang kita sudah menemukan ayah, jangan berani-berani ingkar janji. Baiklah, baik, aku akan menepati janjiku, oke? Kalau begitu cepat bawa dia ke kamar mandi untuk mandi. Lihat dia bah. Dia memang agak bau. Ayo, ayah 6. Lily akan memandikanmu. 6? Iya, aku Lily, jadi ayahku adalah 6. Dia memang 6. Ayo pergi. Oh, aku hampir lupa aku sedang siaran langsung. Hai, hey, selamat datang para penonton baru. Aku Ibu Lily. Aku penasaran siapa di antara kalian yang butuh bantuan Lily hari Lihat ini. cincin yang ditemukan Lily. Benar-benar cincin ibu yang. Lily memang luar biasa. Tentu saja, lihat. Sudah kubilang, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa ditemukan Lily kita. Bahkan, dia bisa menemukan ayahnya sendiri. Ibu Lily suamiku hilang. Bisa sambungkan aku, host? Aku mau Lily bantu aku 180 cm.
Hartanya miliaran, dan mirip Daniel Wu. Sambungkan dia. Sayap. Halo sayang, kamu butuh Lily cari apa hari ini? Bantu aku dapatkan kembali kehidupan cintaku. Hah? Mulai minggu lalu, Snowy mulai terus-terusan menggigit dan mencakar pacarku. Pacarku sudah tidak tahan lagi. Jadi dia kasih ultimatum. Pilih dia atau kucingnya. Kalau Net Fishing peliharaanmu Pro, bermasalah, bawa ke dokter peliharaanmu hewan. bermasalah, Hewan ya hewan. bawa ke dokter Buang hewan. saja sudah. Tapi aku sudah pelihara Snowy 5-6 tahun. Aku benar-benar tidak tega memberikannya atau meninggalkannya. Dan aku juga tidak tega kehilangan pacarku. Host, bisa bantu aku dapatkan kembali cintaku? Ya, atau Wanita ini konyol. Apa dia benar-benar berharap Anak 7 tahun bisa selesaikan masalah hubungannya? Cuma host ini, tadi terlalu banyak membual, bilang tidak ada yang Lily, tidak bisa temukan. Mari kita lihat dia hadapi yang ini. Jangan janji yang tidak bisa ditepati, bisa-bisa malu sendiri nanti. jadi. Ibu, aku dengar ada anak kucing menangis. Lily, akhirnya kamu datang. Apa sih hebatnya bajingan itu? Dia tidur dengan banyak orang dengan wanita di seberang lorong. Dan kamu masih memikirkannya? Lepaskan saja dia. Kalau si brengsek itu berani muncul lagi, aku akan cakar dia sampai mati. Ibu, tidur dengan banyak orang artinya apa? Pacar wanita cantik itu sedang tidur dengan banyak orang dengan wanita di seberang lorong. Lily, kamu tidak bisa asal bicara seperti itu. Ibu, aku tidak mengada-ada. Snowy bilang begitu. Hah? Kamu bohong. Pacarku tidak seperti itu. Kami minta tolong untuk selamatkan hubungan mereka. Bukan untuk kuber senta mereka. Lily ini sama seperti streamer-streamer yang suka mengarang cerita. Membosankan banget. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Dia sedang di sana sekarang. Di ranjang wanita lain. Sedang sibuk. Mereka terburu-buru sampai pintunya tidak ditutup rapat. Ibu Snowy juga bilang mereka terburu-buru sampai pintunya tidak ditutup rapat. Pria milik wanita cantik itu sedang diranjang wanita lain. Sedang si... Oke. Itu bukan untuk didengar anak kecil. Sayang, mau main dengan Jelly? Ibu akan cari kamu setelah siaran, oke? Oke. Oke, dengar. Kucing putihmu menyerang pacarmu. Karena melihatnya selingkuh darimu. Pintu di seberang lorong tidak tertutup. Dia sedang di sana sekarang. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi melihat sendiri. Lebih baik cepat selesaikan. Kalau dia benar-benar bajingan, kenapa masih memikirkannya? Kalau tidak baik, tinggalkan saja. Masih banyak ikan di laut. Pria seperti apa yang begitu bodoh? Sampai selingkuh dengan orang yang tepat di seberang lorong? Kurasa streamer ini cuma mengarang cerita. Untuk dapat klik. Ya ampun. Apa dia akan ketahuan sedang beraksi? Ini seru sekali. Ya ampun, ini siaran langsung nangkep selingkuh? Seru banget nih. Mereka beneran mau nangkep basah. Gak sabar nih mau lihat. Jangan termakan Itu cuma ekene kirim biar siar drama drama. view. Kita Ya bakal ampun, kuan besar malam Penonton ini. kita 100,000. Penduduk 100,000 emang dan demen banyak banget banget sama Rocket drama. Mega. Siapa itu? Bajingan itu bilang ke aku, dia mutusin aku karena dia punya wanita lain. Gue bunuh tuh bajingan. Wah, dia beneran selingkuh. Dan Jangan ini lagi lagi disiarkan langsung. Lihat tuh, disiarkan langsung. Ganti yang Gila. lama, masuk yang baru. Ini terlalu Sekarang gue intens. percaya banget sama Dan Lily. dia masih Dia telanjang beneran bulan. bisa nemuin apa aja. Lagi nonton apa sih seru banget? Nangkep selingkuh langsung. Siaran anak ini keren banget. Katanya gak ada orang yang gak bisa dia temuin. Dia langsung sebutin pacar cewek ini. Ada di seberang jalan. Jadinya nangkep selingkuh langsung. Karena streamer cilik ini jago banget. Kenapa kita gak suruh dia bantu kita cari bapak gu? Ayah, gue tanya dia sekarang juga. Ya ampun, banyak banget orang. Gue bakal viral nih. Streamer, gue bayar 10.000 rupiah buat cari orang. Bisa, gue bisa cari orang. Kirimin fotonya. Gue udah kirim fotonya ke DM lo. Itu bajingan itu. Ini keluarganya? Berarti aku bisa dapat 10.000 rupiah lagi. Dan bantu dia cari keluarganya? Aku sudah lihat fotonya. Aku akan menemukannya, pasti. TAPI. Aku harus tanya,
Orang yang kamu cari ini, hubunganmu sama dia apa? Pembawa acaranya nanya tentang hubunganku sama pria di foto itu. Jangan sampai dia tahu, orang yang kita cari adalah Bapak Gu. Gimana kalau dia naikin harganya? Ayah, aku krediturnya, mau tagih utang. Creditor? Bajingan sialan itu. Dia ternyata punya utang juga di luar? Bajangan. Berapa banyak utangmu di luar? Ayah masih mandi, kenapa ibu langsung masuk? Berapa utangmu? Pengemis ini terlalu ganteng. Ibu. Aku berdarah. Jangan panggil aku ibu. Namaku Sophia. Cepat mandi. Terus keluar sini. Aku mau tanya-tanya. Ok, Sophia. Kamu ngapain? Denger ya. Jangan sekali-kali coba goda aku. Aku nggak akan bayar utangmu. Hatiku keras seperti batu. Aku nggak akan tertipu. Jangan sentuh. Wah, hidungku mau mimisan nih. Sophia. Aku basah kuyup. Nggak bisa kering-kering. Pakai handuk aja. Dasar brengsek. Dia lagi bikin pusing aku. Niatnya jahat banget. Ibu, kok wajahmu merah banget? Ah, nggak apa-apa. Ibumu cuma lagi agak kepanasan aja. Kepanasan? Dasar brengsek. Mikirnya bisa menggoda aku buat bayarin utangnya? Terus aku yang bayarin utangmu? Mimpi kali. Si streamer mana? Dia pergi nyari selingkuhan ya? Maaf guys. Ada urusan pribadi yang harus aku urus. Mungkin dia lihat pasangan itu lagi bertengkar. Terus dia ikut-ikutan senang. Masa iya aku senang? Cewek yang hamil duluan sebelum nikah. Kamu Pasti cuma kamu nggak iri tahan banget. lihat Lihat orang lain pacaran bahagia. yang bahagia. Aku jomblo. Tapi aku nggak iri sama kebahagiaan orang. Lagi pula, anakku kan lucu banget. Apa yang harus aku irikan? Katanya sih, lebih baik bongkar 10 kuil daripada bubarin satu pernikahan. Orang kayak kamu bakal dapat balasannya. Cewek jomblo kayak kamu, nggak punya cowok, itu yang paling serem. Sophia. Aku udah selesai mandi. Wih, cakep banget. Katanya jomblo, ganteng banget sih. Kalau kamu kasih lihat ini, aku jadi melek nih. Tunggu. Kayaknya, si cakep itu kelihatannya agak Meteor familiar. Nocturne. Iya, bener juga. Kayaknya dia aku pernah kelihatan lihat dia di familiar. TV. Papaku. Memang seperti itu papaku, dia sangat tampan. Hai, hadirin sekalian. Kakap sekian untuk siaran hari ini. Pergi ke keluarga Gu dan cari tuan muda. Kami menemukannya, benar. Apa katamu? Aiden Gu ada di rumah seorang streamer perempuan. Ya, tuan muda, aku melihat Bapak Gu dengan mataku sendiri. Tanpa baju. Di kamar streamer itu. Telonjan. Aiden Gu ini, sedang apa aja sebenarnya? Cari tahu alamat rumah streamer itu. Kita akan ke sana sekarang. Kamu baru saja keluar dengan telanjang bulat. Sedang apa pikiranmu? Cepat pakai baju. Jangan membuat trauma penggemarku dan putriku seumur hidup. Oh.
Tunggu. Dengan tubuh dan wajah seperti ini, sia-sia kalau kamu tidak menarikan tarian erotis. Ibu, apa itu tarian erotis? Itu tarian khusus untuk orang dewasa. Lily, sayang. Ibu perlu bicara lagi dengan ayahmu. Jelly ini sudah berhari-hari tidak mandi. Pergi mandikan dia. Aku akan cari Jelly sekarang juga. Aku sudah tahu kalau kamu punya utang. TAPI. Untuk menjaga aku dan Lily tetap aman, aku tidak akan memberitahunya kamu di sini. Namun, aku juga tidak bisa membantumu melunasinya. Mengerti? Mengerti. Mulai besok, kamu akan ikut siaranku. Pakai masker, supaya tidak ada yang mengenalimu. Tapi untuk sekarang, kamu makan makananku, tinggal di tempatku, Menggunakan barang-barangku. jadi uang yang kita hasilkan dari siaran, kamu akan memberikanku 20% kan? Tidak masalah. Semuanya untukmu, Sophia. Kamu mungkin agak lambat, tapi cepat menangkapnya. Heh. Berapa lama lagi? Kita akan sampai dalam 5 menit. Percepat. Kita harus, sebelum rapat pemegang saham, menemukan Aiden Gu. Buat dia memberikan kata sandinya kepada kita. Kamu tahu caranya? Maksudnya menari? Tidak. Kalau yang ini gimana? Waktu kamu pamer perut, kamu teriak aja Ladies ke layar. Mereka pasti kirim kamu banyak hadiah super. Tidak. Serius? Itu aja nggak mau? Emang kamu mau cari duit nggak sih? Terus bilang apa yang kamu bisa lakukan. Apa sih yang kamu lakukan? Aku bisa. Deng Aaronnya. Itu nggak boleh. Itu ilegal. Aku jadi lapar. Bilang aja kamu lapar. Ngapain mesti ngasih kode gitu? Pakai bajumu. Aku jemput Lily. Terus kita makan di luar. Hum. Tingkat berapa sih cewek streamer itu tinggal? Lantai 19. Aiden lagi sendirian sekarang. Aku nggak peduli caranya gimana, kalian harus buat dia kasih passwordnya. Terrace. Mengerti? Mengerti. Ayo, ya bapak. Jadi, hadirin sekalian mau makan apa? Hotpot. Aku pengen foie gras dari Istana Emas. Tempat itu sangat mahal per orangnya. Itu restoran mewah yang harus reservasi dulu. Waktu aku masih di keluarga Shen aja, aku nggak pernah ke sana. Terus kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu pikir kamu siapa, konglomerat? Baiklah, hotpot aja. Siapa sih yang kayak gitu? Ninggalin sampah di lift seenaknya. Tempat ini kumuh banget. Kenapa sih Aiden tinggal di sini? Tenang saja, Tuan Muda. Semuanya sudah saya periksa dengan teliti. Si streamer itu tinggalnya di sini. Ada orang di rumah? Buka pintunya. Halo, buka.
Jangan gedor-gedor, kalau sampai sekarang belum juga dijawab, jelas mereka lagi nggak di rumah. Terus ngapain masih ngetok? Hei, wanita itu, kami cari orang yang di seberang lorong. Nggak ada orang di sana, cuma Sophia sama anak perempuannya. Mereka udah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku peringatkan kamu, kamu lebih baik hati-hati, atau aku telepon polisi. Katanya kamu yakin banget. Kalau kami nggak nemuin Aiden dalam 3 hari, kamu mati. Kalian berdua udah selesai makan? Udah selesai? Kalau gitu, kita jalan kaki pulang yuk. Biar makanannya cepat turun. Sekalian hemat ongkos bus. Wah, ibu pelit banget sih. Lily Shen, beraninya kamu bilang ibumu pelit. Awas ya, nanti kena. Aiden. Seorang pria, seperti Aiden Gu, yang bertingkah seperti alergi sama perempuan. Kok bisa-bisanya dia keluar jalan sama seorang perempuan, dan mesra-mesraan gitu? Hei, hati-hati. Sophia, bukannya itu suamimu yang di sana? Tunggu, kamu Bapak Gu? Bapak Gu, pria terkaya itu. Ayah, kamu salah sangka, dia? Bapakku? Nggak mungkin. Bapak Gu itu pria terkaya di kota Harmoni. Satu-satunya yang cocok buat dia cuma aku. Nggak mungkin dia mau sama perempuan seperti Sophia, yang punya anak di luar nikah. Ayah, aku pasti salah lihat. Ibuku cuma punya 1 anak perempuan. Aku. Kamu cuma anak haram dari seorang selir. Kamu nggak berhak manggil aku Sophia. Ibuku sekarang adalah satu-satunya Ibu Shen. Sophia Shen, beraninya kamu bicara seperti itu ke Jenna. Minta maaf ke dia, sekarang. Aku bawa kamu pulang hari ini. Aku nggak pernah setuju buat balik. Kamu harus pulang, suka nggak suka. Dengar, Sophia, kalau kamu mau terima syarat Bapak Liang, dan nikah sama anak idiotnya, Bapak Liang sudah janji sama aku, dia akan bawa aku ke korporasi Gu. Untuk rapat pemegang saham mereka. Begitu aku sampai sana dan ketemu Bapak Gu, dan jadi Nyonya Gu, kamu juga akan dapat bagian. Kamu? Nyonya Gu? Tentu saja. Pria manapun yang jadi incaranku, Jenna Shen, nggak akan pernah bisa kabur. Kalau keluarga Shen nggak punya kaca, ya lihat aja di genangan air. Kamu pikir kamu bisa jadi istri pria terkaya? Mimpi kali. Ayo kita pergi dari sini. Kamu nggak kemana-mana. Kamu ikut aku. Bawa dia pulang. Jangan berani-beraninya aku sentu Sophia. Ayah, hebat sekali. Aku tidak pernah tahu ayah bisa bergerak seperti itu. Sophia, aku memang hebat. Aiden dan Sophia, Sophia Shen, kamu pengangguran. Apa kamu bodoh atau APA? Kalian berdua memang cocok. Kalian telah mempermalukan keluarga Shen. Ayahku bukan orang bodoh. Kalianlah monster yang sebenarnya. Tangkap anak haram itu. Tangkap dia. Dengan begitu, Sophia Shen akan terpaksa menuruti kemauan kita. Lily, Minker. Lily, Ibu, tolong aku. Lily, Bu, selamatkan aku, Ibu. jangan takut Lily. Ibu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jana, lepaskan Lily sekarang. Setuju untuk menikahi putra Bapak Liang, dan aku akan melepaskannya. Kalau kamu ingin menjadi Nyonya Gu, lakukanlah dengan kemampuanmu sendiri. Orang seperti apa yang menculik anak? Kamu. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan yang egois sepertimu? Masalah ini menyangkut kebahagiaan adikmu, Jenna. Ini menyangkut masa depan keluarga Shen. Aku tidak akan setuju. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat apakah hatimu lebih keras.
Atau anak ini lebih kuat? Ibu! Lily. Aiden. Baik, asal lepaskan Aiden dan Lily. Dan aku akan setuju dengan apapun yang kalian katakan. Bagus, kalau begitu berlututlah. Dan minta maaflah. Baik, aku akan berlutut. Tolong, aku mohon. Lepaskan Lily saja. Sophia, Banguin, Jangan Berani Niako Berlutu. Sophia Shen, tadi kan kamu sangat sombong? Kenapa tiba-tiba jadi sangat penurut? Ini akibat ulahmu sendiri. Aku sudah berlutut untukmu. Jadi lepaskan Lily sekarang. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Aku tak pernah janji akan melepaskannya. Lilyku, kau membohongiku. Ibu? Ya Tuhan, Lily. Lemah sekali. Segitu saja sudah pingsan? Lily. Hei, Lily, sayang. Ini ibu. Lily. Tolong bangun. Panggil ambulans. Lily. berani beraninya kau mengambil sisirang dariku? Kau pasti ingin mati. Sophia. Aiden, kau terluka? Aku akan bawa kau dan Lily ke rumah sakit sekarang. Kalian tidak akan kemana-mana. Kau ikut denganku. Berani Niako Menyantu. Orang-orangku. Ada yang tidak beres. Aiden bertingkah aneh. Ya. Sophia Shen, kau benar-benar membiarkan bajingan itu menyentuh ayahmu sendiri? Bagaimana bisa kau? Dulu, dia selingkuh dengan ibumu, mendorong ibuku ke dalam depresi dan bunuh diri, dan mengusirku dari keluarga Shen. Apakah dia pernah berpikir saat itu bahwa dia adalah ayahku? Dia hanya ayahmu, bukan ayahku. Monster tak berperasaan. Beraninya kau menyamakan dirimu dengan Jenna? Begitu Jenna menghadiri rapat Dewan Direksi Korporasi Gu, dia akan menjadi Nyonya Gu. Keluarga Shen akan membawa kehormatan bagi leluhur kita. Aiden bukan orang bodoh. Dia tidak akan tertipu oleh son passé pertidia. Kau hanya sirang idiot. Kau bukan bapakku. Apa yang kau tahu? Pria manapun yang aku, Jenna Shen, ingkar, akan menjadi milikku. Ayah, ibu. Lily, kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit di mana-mana? Aku tidak sakit. Aku hanya merasa sedikit pusing. Tidak apa-apa, sayang. Ibu akan membawamu pulang. Ayo pergi. Oke. Kalian tidak akan kemana-mana. Sophia, bawa Lily dan pergi dari sini. Aku yang akan menanganinya. Lepas itu, tolong kami. Tunggu saja, Lily. Aku akan memanggil bantuan. Oke. Kau tidak bodoh seperti ayahmu, kan? Memanggil lebah untuk menyelamatkanmu? Tunggu apa lagi? Tangkap mereka sekarang. Suara apa itu? Apa ini? Ibu, lihat. Lihat, lebah-lebah itu datang. Itu bukan lebah. Ini semut api, yang bisa melucuti seseorang, hingga ke tulangnya dalam waktu kurang dari semenit. Cepat masuk. Sophia, anak nakal, ilmu hitam apa yang kau gunakan? Wanita jahat, ini senjata rahasia Lily.
Kalau kau tidak pergi sekarang, aku punya sesuatu yang lebih menakutkan. Nona Shen, ayo kita pergi dari sini. Kita semua kemari. Kalau tetap di sini, ayo pergi. Sophia, kau akan membayarnya. Aku takkan membiarkanmu lolos. Hore, si wanita jahat kabur. Terima kasih, lebah-lebah kecilku. Lily benar-benar bisa bicara dengan hewan. Lily kita luar biasa. Mereka semua lari sangat cepat. Ayah juga hebat. Ya, kepalamu dan tanganmu terluka semua. Ayo kita pulang. Aku akan beri obat. Ayo. Oh, Sophia, kamu sudah kembali. Selamat sore, Ibu Wang. Oh, halo, sayang. Oh, jadi benar ada seorang pria. Ada beberapa orang yang datang tadi. Mereka mencari pria di rumahmu. Mereka terlihat sangat menyeramkan. Seperti ingin memakan orang hidup-hidup. Kamu hari-hari ya? Oh, terima kasih, Clara. Aku sudah dapat. Mungkinkah mereka kreditur ayah? Ibu. Apa itu keluarga ayah? Kalau ayah pergi, aku tidak akan punya ayah lagi. Jangan khawatir. Ayahmu tidak bisa pergi kemana-mana sekarang. Orang-orang ini, semuanya adalah kreditur ayahmu yang tercinta. Créditure? Sophia. Aku tidak pernah meminjam uang. Mereka datang untuk menagih utang. Mereka bahkan datang ke siaran langsungku. Teresa, mereka melihatmu di siaran langsungku. Makanya mereka melacak kita. Rapat pemegang saham tinggal beberapa hari lagi, tapi mereka tidak berani mencariku secara terbuka. Sepertinya kecelakaan mobil itu tidak sesederhana itu. Sekarang mereka sudah menemukan kita di sini. Haruskah kita langsung pindah? Di sini murah dan nyaman. Mau pindah kemana lagi? Ibu, jangan khawatir. Besok aku akan tanya Raja Tikus. Dia itu orang yang serba tahu di kota Harmoni. Dia pasti tahu di mana bisa cari tempat yang besar dan murah. Lily kita memang hebat. Kamu. Kemarilah, biar ibu oleskan obat. Aku tidak pernah menyangka dia adalah wanita di malam itu. Dan kita akan memiliki anak perempuan yang sangat menggemaskan. Aduh. Kalau sakit, tahan saja. Siapa bilang kamu boleh bergerak? Bukannya aku baru bilang? Kalau aku lagi kasih obat, kamu harus diam. Sialan bajingan itu. Kenapa kamu mendongak? Kita hampir saja ciuman. Sudah, kepalamu sudah dibalut. Kasih tangannya. Sophia, bapakku pasti nggak akan tertarik sama wanita seperti itu. Siapa yang tahu isi kepalanya? Gimana kalau dia suka hal-hal aneh? Sebenarnya, aku dengar kamu tahu bapakku ini. Katanya jelek banget. Dan dia sangat kejam. Dia bisa membunuh orang dengan mudah. Walaupun dia kaya. Kamu nggak bisa sama pria seperti itu. Iya kan? YK. Kalau aku ketemu dia, aku akan menjauh-jauh banget. Oh iya. Tadi mau bilang apa? nggak ada apa-apa. Aku mau bilang, aku juga merasa begitu. Sibérapa Kayanyapa. Nggak boleh sama orang seperti itu. MHM. Sepertinya aku belum bisa kasih tahu dia identitas asliku. Oak. Lily, udah jangan main sekarang. Tiger. Ugh, aku juga mau tidur. Jadi, Sophia, aku tidur di mana? Ya di sini dong tidurnya. Ayah, nggak tidur sama ibu. YK. Aku tidur sama Sophia. Mau tidur?
Jangan harap. Kamu tidur di sofa. Sofanya kecil banget. Aku nggak muat. Kamu sudah beruntung bisa tidur di sofa. Lebih baik daripada tidur di luar. Di tanah kan? Ibu ayah bantu kita mengalahkan orang jahat hari ini. Tangannya dan kepalanya sama-sama terluka. Kalau dia harus tidur di sofa, kasihan banget. Kasihan banget. Baiklah. Kalian berdua bikin aku gila. Kamu. Masak sini tighter. Lose. Adalah rapat pemegang saham. Francis Aiden, kita masih nggak bisa membukanya, sama sekali nggak bisa. Kalau brankasnya nggak bisa dibuka, kita nggak bisa dapat sertifikat saham, dan aku nggak bisa menguasai korporasi GU, kamu paham? Aku akan segera atur, Senua Ali Kunsi di Kode Harmony, dan ahli kode, pada hari rapat pemegang saham. Kita harus buka brankas itu. Cepat. Sayap. Kempelai sini. Streamer perempuan yang kamu sebut itu, awasi terus setiap saat. Kalau ada sedikit saja kabar tentang Aiden, laporkan segera, cepat. Sayap. Aiden. Lebih baik kamu jangan pernah kembali. Kalau tidak, aku sudah menjatuhkanmu sekali. Aku bisa lakukan lagi. Ini aku. Bapak Gu, Anda baik-baik saja? Anda di mana sekarang? Saya akan segera kirim orang untuk menjemput Anda. Tidak usah. Aku baik-baik saja. Selidiki kecelakaan mobil itu. Sepertinya ini ulah Kevin. Ya, Bapak Gu. Oh iya, Tuan muda menyewa segerombolan ahli kode dan ahli kunci untuk mencoba membobol brankas Anda. Tanpa kodenya. Mustahil dibuka. Bapak Gu, jadi kapan Bapak berencana untuk kembali? Belum. Carikan aku apartemen untuk disewa. Tekan harga sewanya serendah mungkin. Tapi Jean Gamberi t'as eu si à papin. Kalau yang menyewa itu aku. Tunggu telepon dariku. Cari apartemen. Bapak Chen, manajer pemasaran, punya villa kosong, lumayan bagus. Ngapain kamu pegang HP aku? Tu m'as main game. Oh. Dasar kurang ajar. Lihat APA. Sophia, Camus Quantique. Memang iya tahu. Denger ya. Kamu tetap di sana. Dan tidur. Kalau kamu coba-coba macam-macam, aku cabut mata kamu. Engerti? Jean Gant. Sophia, Jean Gant Bégitu. Bagus. Harusnya memang begitu. Kalau bukan karena kamu muncul di live stream aku tadi, dan dilihat sama debt collector kamu, aku udah bisa dapat banyak duit sekarang. Sekarang cuma bisa tidur. Sophia, aku nggak enak badan. Nggak enak badan? Kenapa? Atau lengan? Sakit di sini. Kak kamu, ini bukan penyakit. Tahan saja, nanti kamu akan baik-baik saja. Tapi aku merasa sangat tidak enak. Terus ini apa dong? Sophia, tolong aku. Aku nggak bisa nolongin kamu. Sophia, Rabaini. Panas banget. Dia ganteng banget. Dan tubuhnya juga bagus. Nggak rugi juga sih. Lagi pula kita kan udah pernah.
Aku nggak bisa nahan perasaan kalau. Sejak bajingan itu, Kepalanya kena pukul. dia jadi agak aneh. Sophia, kamu udah bangun. Aku belum pernah bikin ini sebelumnya, nggak tahu enak atau nggak. Ini. Lumayan enak juga. Nggak tahu kamu punya skill kayak gini. TV bilan. Pria yang bisa masak. Pasti akan jadi kaya. Pria yang cuci piring akan jadi bos yang hebat. Pria yang memanjakan istrinya akan. Udah. Jangan belajar omong kosong begituan. Pakai bajumu. Begitu Lily bangun, kita akan cari rumah. Kayaknya aku kebanyakan mikir. Bajingan itu masih sama bodohnya kayak dulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ayah. Cepat makan. Sebentar lagi kita Harus pergi cari rumah. Serahkan saja urusan cari rumah padaku. Lily pasti akan nemuin tempat tinggal yang bagus dan murah. Dua tikus apa ini? Apa yang terjadi di sini? Ayah, ini bukan tikus. Ini adalah Raja Tikus. Jangan remehkan tikus-tikus ini ya. Anak buahnya ada di seluruh kota Harmoni. Mereka tahu semua yang terjadi. Aku yakin bahkan, pria terkaya, Aiden, tidak sepintar dia. Kau benar-benar membandingkanku dengan tikus? Apa urusanmu denganku? Raja Tikus, kami mau pindah. Kamu tahu tempat yang nyaman ditinggali dan murah? Villa nomor 2, pemandangan raja cukup bagus. Sewanya dulu, Rp4.000 sebulan. Tapi kemarin, tiba-tiba turun jadi Rp200. Kalau mau menyewa, lebih baik cepat-cepat. Sebelum diambil orang lain. Ibu, Raja Tikus bilang villa nomor 2, pemandangan raja bagus dan murah dan cuma Rp200. Rp200 untuk villa nomor 2, pemandangan raja? Itu seperti menang lotre. Ayo cepat, sebelum diambil orang lain. Ibu tunggu, biar aku ambil topi dan kacamata hitam jelly. Oh. Ayo kita pergi. Ayo. Ha. Bapak Chen bilang, untung menunggunya di sini. Dia akan segera datang. Iya. Lily, pakaianmu hari ini mirip banget sama Jelly. Ayah memang nggak ngerti ya, ibu beliin ini. Sebagai pakaian seragam untukku dan Jelly. Keren kan? Sangat keren. Kuma. Jelly kayaknya nggak suka pakai topi. Tenang, Bapak Chen, aku akan bayar kamu harga sewa pasar. Di samping, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku minta kamu turunkan harganya. Saudaraku terlalu gengsi. Jangan khawatir, Leo. Aku akan urus semuanya. Jadi kalian yang mau menyewa villaku? Apakah Anda Bapak Chen? Ya, kami adalah penyewa rumah Anda. Leo yang sialan itu, sudah kubilang jangan bocorkan identitasku. Saat menyewakan tempat ini, sekarang dia malah membongkar rahasiaku begitu saja. Tunggu saja sampai aku kembali dan memberinya pelajaran. Lagi sehat-sehat saja, kok bisa-bisanya aku bersin ya? Mungkin karena aku menemukan tempat yang bagus ini? Pasti Bapak Gu sedang memujiku. Ashley, kawan, boleh pinjam topi dan kacamatamu? Lily, kendalikan ayahmu. Ayah, kenapa kamu pakai kacamata hitam Jelly dan topi ini? Ayah takut kalau ketemu orang asing. Kalau wajahku ditutup, tidak ada yang akan mengenaliku. Sudah, jangan menggonggong. Nanti pulang kubelikan 2 set. Oke? Jangan takut ayah, Lily dan Goldie akan melindungimu. Ibu juga akan melindungimu. Baiklah kalau begitu, izinkan saya tunjukkan rumahnya. Baik. Ayah Lily, ayo kita masuk. Ada sesuatu dengan orang ini, yang mengingatkanku pada Bapak Gu. Kamu. Wah, apa mereka lihatku? Tunggu dulu, gimana ya jelasinnya ke Sophia? Topimu penuh bulu kuning. Sophia. Aku takut. Maaf ya. Suamiku memang agak kurang cerdas. Pak, itu bulu Jelly.
Jelly? Jelly itu anjing kami. Kenapa kamu pakai topi Jelly? Dia memang mirip Bapak Gu. Tapi Bapak Gu kan gak tertarik sama wanita. Masa ia punya istri dan anak? Mungkin mata tuaku ini sudah mulai rabun. Ayo kita pergi. Saya akan tunjukkan apartemennya. Ayo sini. Wah, Ibu. Tempat ini besar dan cantik sekali. Bapak Chen, apartemen ini luar biasa. Benar hanya 200 rupiah? Iya, cuma 200. Ini bukan penipuan kan? Hei, saya kasih harga bagus, malah dibilang penipuan? Cengke ya, tempat ini mulai dari 4.000 rupiah sebulan. Kalau bukan karena Wang. Wang siapa? Leo Wang bilang, saudaranya suka menjaga gengsi. Mereka nggak boleh tahu. Dia yang mensubsidi semuanya. Wang APA, maksud saya dulu. Dulu, rezeki saya kurang bagus. Kata peramal, saya harus banyak berbuat baik. Makanya saya cuma tarif 200. Wah, murah banget. Kami ambil. Saya transfer uangnya sekarang juga. Kami pindah hari ini. Bagus. Leo Wang, sudah selesai. Tunang, mereka nggak curiga apa-apa. Ngomong-ngomong, saya nggak tahu kalau Anda ternyata saudara Bapak Gu. Saya perhatikan. Salah satu saudara Anda, mirip banget sama Bapak Gu. $200. Untuk tempat senyaman ini, murah banget. Ayo kita pindah ke sini. Oke. Pindahan itu merepotkan banget. Biar à Cupigitin Bahumu, Sophia. Ini untukmu. Mulai sekarang, pakai HPMU sendiri buat main game. Makasih, Sophia. Aduh. Sua. HP baru. Dan uang sekolah Lily. Isi kantongku tinggal dikit. Aku harus cari cara buat cari uang. Tapi aku nggak bisa live streaming. Bisa ngapain lagi ya? Sophia. Kayaknya aku baru ingat, berapa banyak utangku ke debt collector. Berapa? $600. YK. Kamu brengsek banget. Kenapa nggak ingat dari dulu? Aku kira utangmu 1 juta rupiah. Aku takut debt collector-nya dateng. Berhari-hari aku nggak berani streaming. Maaf, Sophia. Aku nggak sengaja. Kalau gitu, urus sendiri HPMU itu. Aku dan Lily mau mulai streaming. Nggak dapat uang sama sekali beberapa hari ini. Bikin aku gelisah. Bapak Gu. Kembali lagi setengah jam lagi. Teru. Urusin anak buah Kevin Gu. Urusin semuanya. Sayap. Mereka nggak akan lihat besok pagi. Kamu tahu kabar yang aku dengar? Bapak Gu ini sangat jelek. Dan sangat kejam. Dia membunuh orang dengan mudah. Walaupun dia kaya, nggak bisa pacaran sama orang kayak gitu. Iya kan? Tunggu. Biarkan mereka hidup. Kumaberry peut la jarence dikit. Pastikan aja, mereka nggak bisa nonton streamingnya. Ha! Halo semuanya, selamat datang di siaran langsung. Ini Ibu Lily. Lily. Sapa hadirin sekalian. Hai semuanya, aku Lily. Akhirnya, Ibu Lily live. Di mana si cowok ganteng telanjang yang kemarin? Kami mau lihat si ganteng telanjang. Sama. Cowok ganteng apa? Nggak ada cowok ganteng di sini. Kalian pasti lagi berlesen selesai. Cowok ganteng? Apa mereka lagi ngomongin ayahku? Ha? Camus mange la cul? Bukan kamu. Jadi si ganteng itu ayahnya Lily. Untuk kalian yang bilang streamer ini, nggak tahan lihat orang lain bahagia. Ini namanya makan omong sendiri. Jadi kamu sudah menikah tapi masih pura-pura jomblo? Streamer ini menjijikan. Aku beneran masih jomblo. Aku belum menikah. Tapi dia adalah ayahnya Lily. Mungkin sudah waktunya, Sophia menjadikanku pria yang bertanggung jawab. Dia pertahankan anaknya. Tapi buang cowok seganteng itu, streamer ini nggak masuk akal. Selamat datang untuk teman-teman baru yang bergabung. Entah kalian lagi cari seseorang atau sesuatu, Lily bisa bantu kalian. Dia bisa selesaikan apa aja. Bisa nggak dia bantu aku cari hantu? Suruh Lily cari hantu. Nggak masuk akal. Orang ini salah tempat. Grup paranormal di sebelah. Fans yang satu ini memang punya selera humor. Nggak ada yang namanya hantu.
Puluhan hadiah super langsung di awal? Gila banget. Lily, kamu benar-benar bisa dengar hantu? Ibu tapi ibu, kan ibu yang selalu bilang harus percaya sains. Kalau hantu itu nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Hantu yang bokek pun tetap hantu. Host, aku mau terhubung. Cariin hantu di rumahku. Aku kasih kamu 100 hadiah super lagi. Loh, 100 hadiah super? Itu sekitar 9,6 miliar rupiah. Setelah dipotong platform, uang muka rumah hampir cukup. Oke kalau begitu, ayo kita coba terhubung. Hello, host. Hai, halo sayang. Manggaloreng sayang. Agak aneh juga ya. Dengan wajah dan tubuh seperti itu, APA kamu takut hantu. Atau hantu yang takut sama kamu? Bicara hantu-hantu apaan sih? Jangan percaya dia, hadirin sekalian. Jakuma orang bayaran host. Aku terus dengar suara-suara di rumahku, seperti suara ketukan. Sepertinya selalu berasal dari dalam kamar. Tapi aku sudah periksa semua tempat. Aduh, aku nggak bisa tahu dari mana asalnya. Suara itu. Aku juga mendengarnya. Mungkin ada anggota keluargamu, atau tetangga yang bikin suara itu? Enggak, mustahil. Aku tinggal sendirian. Lagi pula, ini villa. Aku bahkan nggak punya tetangga. Ini tiba-tiba mengingatkanku pada film horor. Suara itu sangat normal. Saat air mengalir di pipa dan udara terjebak, bisa menciptakan suara ketukan berirama. Tonong, kill kena Q. Ibu, aku dengar ada yang teriak minta tolong. Teriak minta tolong? Aku nggak dengar apa-apa. Dibuat-buat biar dilihat. Aku laporkan. Pertama memergoki selingkuhan, sekarang berburu hantu. Ini terlalu seru. Lily, kamu yakin dengar itu dengan benar? Lily, kamu yakin dengar itu dengan benar? Pasti, itu jelas teriakan minta tolong. Pak, tidak ada hantu di rumah Bapak. Ini cuma ikan-ikan kecil itu yang minta tolong. Aku tidak punya ikan apapun. Hah? Dia ketahuan. Mau menyalahkan ikan. Tak disangka dia bilang tidak punya ikan. Pak, ini ikan kecil Bapak. Katanya sudah setahun bersama Bapak. Omong kosong. Dia sudah bilang tidak punya ikan. Dia masih saja ngotot. Mari kita lihat bagaimana dia keluar dari masalah ini. Oh, sekarang aku ingat. Aku memang beli ikan hias setahun yang lalu. Tapi aku lupa taruhnya di mana. Tonong, air di sini hampir habis. Pak, ikan kecil itu bilang ada di lemari di kamar Bapak. Akuariumnya hampir kehabisan air. Dia mau melompat keluar. Makanya Bapak dengar suara benturan itu. Kalau Bapak keluarkan suaranya akan berhenti. Bagaimana mungkin ikan bisa bertahan setahun di akuarium? Apa ini semacam ikan mutan? Lily tidak pernah salah sebelumnya. Aku yakin ada ikan di lemari itu. Aku buka lemarinya sekarang. Kalau tidak ada ikan, akan kutungkapkan kamu sebagai penipu. Tidak mungkin ada ikan di sini. Benar ada ikan. Bagus. Akhirnya, aku keluar. Wajahku sakit. Ini pasti direkayasa. Benar-benar direkayasa. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa bertahan di selokan selama setahun penuh? Aku sudah tahu Lily pasti tidak akan salah. Lily luar biasa. Baiklah, aku akan kirim 100 hadiah super sekarang. Janji adalah janji. Kita kaya. Penyelidikan kecelakaan mobil sudah selesai. Semuanya sudah jelas sekarang. Benar, ITU Tuan Muda. Dia mengirim mobil untuk menabrak kita. Kami belum menemukan lokasinya, tapi aku sudah mengirim orang untuk membuntutinya. Pastikan dia tetap hidup. Dimengerti. Oh iya, ini undangan untuk rapat pemegang saham besok. Bagus, besok. Aku akan pergi dengan Sophia. Sophia, tunggu. Jadi orang yang menyelamatkanmu adalah putri sulung keluarga Shen. Sophia Shen? Ini luar biasa, Lily. Dengan uang ini, kita akhirnya bisa beli rumah. Bisa beli rumah yang besar? Tentu saja. Bagaimana menurutmu, adik? Ayahmu pergi kemana? Sepertinya ayah sudah pergi. Aku tidak pernah menyangka bahwa bapak dan ibu memiliki hubungan seperti itu. TAPI. Apakah bapak berencana menyembunyikan identitas dari ibu selamanya? Hanya mendengar nama, Bapak Gu, saja, sudah membuatnya mencemooh dengan jijik. Jika dia tahu siapa diriku sebenarnya, dia mungkin akan lari terbirit-birit. Siapa yang mau menjauh darimu? Siapa itu? Siapa itu? Aku. Katanya dia kurir. Iya, betul, aku kurir.
Kurir mana pakai baju bagus gitu? Kamu bukan maling yang lagi ngintai rumah ini kan? Dengar ya, suamiku punya sabuk hitam taekwondo tingkat 8. Dia bisa mengalahkanmu dengan satu tangan terikat di belakang punggungnya. Jangan sekali-kali berniat nargetin rumahku. Kamu salah paham. Aku sumpah bukan maling. Aku cuma kurir. Mending aku lanjut ngantar paket lagi. Menyelinap-selinap gitu, dia pasti punya niat jahat. Luku APA? Aku pria Sophia. Aku cuma bercanda. Jangan dipikirin. Apa yang kamu pegang itu? Aku nggak tahu. Akukuma lagi jalan-jalan. Lihat ini, kelihatannya bagus. Jadi kuambil. Undangan rapat pemegang saham korporasi GU. Sesuatu yang penting bagi ini. Siapa sih yang waras sampai bisa kehilangan ini? Bukannya ini rapat pemegang saham. Yang adikmu pengen banget datengin itu? Jadi dengan ini, kita bisa langsung pergi. Kan? Dan kalau dia t'a eu qui t'a pergi, dia pasti marah besar. Quand? Betul sekali. Dengan undangan ini, kita bisa pergi ke rapat pemegang saham korporasi GU. Janet pasti bakal naik darah. Aiden, kamu bintang keberuntunganku. Siapa yang lakuin ini ke kamu? Kami nggak tahu. Kami diserang tanpa alasan. Jangan-jangan orangnya Bapak Gu? Kalau beneran orangnya Aiden Gu, kalian nggak bakal masih hidup. Apalagi masih berdiri di sini. Bener juga, Bapak Gu nggak pernah kasih ampun. Kita pasti ketemu orang gila. Masih ada ahli buka kunci lain di kota Harmoni? Atau ahli buka brankas? Kami sudah coba semua yang bisa ditemuin. Mereka semua bilang nggak mungkin dibuka. Rapat pemegang sahamnya besok. Tanpa sertifikat saham itu, semua aset korporasi GU akan disumbangkan. Ingat kata-kataku, aku nggak bakal biarin harta keluarga GU lepas. Besok, kita bawa brankas ini ke rapat pemegang saham. Aku nggak percaya. Nggak ada yang bisa buka ini. Ibu, Goldie mau pup. Begini saja. Sophia, kamu bawa Lily masuk dulu. Aku akan antar Jelly untuk urusannya. Kami akan menyusul setelah dia selesai. Jangan pergi terlalu jauh ya. Kamu bisa tersesat. Kamu ngapain di sini? Kami punya undangan. Kenapa kami tidak boleh di sini? Masa sih, yang bisa dapat undangan cuma orang-orang penting kota Harmoni. Tidak mungkin kamu dapat. Kamu pasti pakai cara curang. CIH, kamu pikir semua orang serendah kamu? Naik ke atas dengan tidur sana-sini? Dia tidak mungkin tahu. Dia tidak mungkin tahu. Kalau untuk masuk rapat pemegang saham ini, aku harus tidur dengan penjaga kan? Caraku masuk ke sini bukan urusanmu. Begitu aku jadi istri pria terkaya, kamu dan anak harammu akan diusir dari kota Harmoni. Seperti aku peduli caramu masuk ke sini. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Kenapa Bapak Gu belum datang? Sejujurnya, kakak saya mengalami kecelakaan mobil beberapa hari lalu. Dia hilang. APA? Dia hilang? Setelah susah payah aku untuk bisa masuk rapat ini, dan sekarang Bapak Gu hilang? Jadi aku tidur dengan penjaga itu untuk sia-sia? Janet, satu lagi rencanamu yang gagal total ya? Walaupun Bapak Gu hilang, kalau Tuan Muda bisa menunjukkan sertifikat saham, rapat akan berjalan sesuai rencana. Kalau dia tidak bisa menunjukkannya, semua aset korporasi GU akan, seperti yang sudah disepakati, disumbangkan seluruhnya. Sertifikat saham? Tentu saja aku punya. Bawa masuk. Hadirin sekalian, sertifikat saham ada di dalam brankas ini. Siapapun yang membukanya hari ini berhak mengambil 200 juta rupiah yang ada di tanganku. Omong kosong, kamu pikir brankas Bapak Gu semudah itu dibobol? Tanpa kodenya, brankas ini tidak akan bergerak sedikit pun. Uanglah yang menggerakkan dunia. 200 juta dolar. 200 juta? Tidak mungkin, tidak ada yang bisa membukanya. Aku bisa membobol brankas itu. Ayo cepat. 200 juta dolar. Uang itu milikku. Biar aku yang coba.
Kenapa barang ini belum terbuka? Sudah 10 menit kita di sini, dan brankasnya tidak ada goresan sedikit pun. Pergi sana saja. Sudah kubilang, brankas ini tidak bisa dibuka oleh siapapun. Brankas Bapak Gu memiliki enkripsi paling canggih dan teknologi anti-sabotase. Tanpa kodenya, tidak akan bisa dibuka. Selain Aiden Gu, tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Itu 200 juta dolar. Andai saja aku tahu kodenya. Masuk dan suruh Lily untuk membuka brankasnya. Dengan 200 juta, kamu akan dapat sosis setiap hari. C'est-tu jus? Jelly, bagaimana kamu bisa masuk sendirian ke sini? Aiden di mana? Lily, ayahmu ingin kamu membuka brankasnya. Oke, Lily nurut sama ayah. Lily bisa. Lily bisa membukanya. Siapa gadis kurang ajar ini? Ini bukan tempat untuk permainan kekanak-kanakanmu. Beraninya seorang gadis kecil sepertimu datang ke sini dan membuat keributan? Seseorang keluarkan dia dari sini. Maaf, kami akan segera pergi. Lily, apa yang kamu lakukan? Ini adalah rapat pemegang saham korporasi Gu. Kita tidak bisa main-main di sini. Ibu harus percaya padaku. Aku bisa mendapatkan 200 juta rupiah itu. Ibu tidak bilang itu sebelumnya. Anak-anak tidak boleh ikut permainan ini. Bagaimana kalau aku bisa membukanya, hah? Bahkan ahli kunci pun tidak bisa membukanya. Brankas ini, apa yang dilakukan anak di sini? Cari masalah? Sophia Shen, kendalikan anak nakalmu itu. Kenali tempatmu. Jika kamu bisa membuka brankas ini, 200 juta rupiah itu jadi milikmu. Tapi jika kamu gagal, kalian berdua harus berlutut. Dan merangkak keluar dari sini. Setuju. Ayahmu bilang, 14,758 147. Dia tidak benar-benar mengira kode brankasnya. 147258, kan? hanya pembuat onar. Siapa yang benar-benar percaya dia bisa membukanya? Sophia Shen, hari ini, kamu dan binatang kecil itu akan merangkak keluar dari balai jamuan ini. Maaf, kami akan segera pergi. Lily, parenti main, hello arga gu bukan untuck dying gapper me. Ayo kita cari ayahmu saja, tolong. Percayalah, 258. Wah, kodenya benar-benar 147258. Bukannya katanya, hanya Bapak Gu yang bisa buka brankas ini? Gimana caranya anak kecil ini tahu kata sandinya? Lily, gimana kamu tahu kodenya? Ibu, biar Lily ambil uangnya dulu. Nanti Lily kasih tahu. Pak, yang buka brankasnya kan Lily. Jadi kasih uangnya ke Lily. Gimana sih kamu bisa tahu kombinasi brankas ini? Jelly yang kasih tahu. Kamu ngomong apa sih? Percaya atau tidak, pokoknya uang ini sekarang milik ibu. Ibu, sekarang kita punya uang buat beli rumah besar. Dengan uang sebanyak ini, kita bisa beli belasan rumah. Kamu adalah jimat keberuntungan kecil ibu. Semuanya, sertifikat saham sekarang ada di tangan saya. Sekarang seluruh korporasi Gu harus tunduk pada saya. Jika sertifikat di dalam tas ini lengkap, dan kamu tanda tangan di halaman terakhir sertifikat saham, warisan korporasi Gu akan menjadi milikmu. Bawakan saya pulpen. Bagian belakang sertifikat saham ini kosong. Gimana ini bisa terjadi? Hanya anak kecil ini yang sentuh brankas ini. Pasti ulah anak nakal ini. Penjaga, tangkap mereka. Sekarang juga. Tangkap mereka. Katakan, kenapa sertifikat saham ini kosong? Bapak Gu, maksud Anda apa? Apa yang terjadi dengan sertifikat saham Anda? Masa kami yang tahu? Hanya gadis kecil ini yang menyentuh brankas. Kalau bukan dia, apa saya? Pak, Anda tidak mau bayar, jadi mau ambil uangnya kembali. Begitu? Ingkar janji. Memalukan? Tuan Muda, Anda sendiri bilang, siapapun yang bisa buka brankas ini, dapat 200 juta rupiah. Dia berhak dapat 200 juta rupiah itu. Apa saya mau ambil kembali 200 juta rupiah itu? Tidak. Saya mau sertifikat saham yang ada di dalam brankas. Sertifikat saham itu. Sertifikat saham korporasi Gu Anda. Mana kami tahu ada di mana? Anda tidak bisa temukan sertifikat sahamnya.
Jadi mau tuduh anak saya ya? Kalau tidak ada hal lain, kami pergi dulu. Tuan Muda, perayaan korporasi Gu, tinggal 3 hari lagi. Kalau sampai saat itu Anda masih tidak bisa serahkan sertifikat saham yang lengkap, kantor notaris akan melikuidasi semua aset korporasi Gu. Kenapa sertifikat sahamnya kosong? Sudah kubilang jangan kasih tahu keberadaanku. Terus kamu ngapain? Kamu malah menyuruh Bapak Chen untuk menyewa tempat itu. Hampir saja kamu membongkar penyamaran aku. Maaf, Bapak Gu, jujur saja, aku sama sekali tidak kepikiran. Tapi jangan khawatir. Bapak Chen, dia tidak akan tahu, aku janji. Oh iya. Soal orang yang menabrak kamu tadi, sudah kutemukan. Anak buahku, sedang mengurusnya sekarang. Selain itu, aku juga menemukan hal lain. Tuan Muda, memanfaatkan ketidakhadiranmu untuk menggelapkan 2 miliar rupiah dari perusahaan. Garkan via Bersenance non dulu. Biarkan dia ambil sebanyak yang dia mau. Aku akan buat dia muntahkan setiap sennya. Aiden, kamu ngapain di sini? Sofia, aku tersesat. Sudah kubilang jangan pergi jauh-jauh. Kok masih bisa tersesat? Jelly di sini aja nggak tersesat. Nggak percaya deh. Kamu memang jahat. Tunggu dulu. Bukannya kamu kurir ya? Kok kamu juga karyawan korporasi Gu? Kuma kerja sampingan, untuk menghidupi keluarga. Cuma cari sesuap nasi. Tapi fasilitas di korporasi Gu kan selalu bagus ya? Sepertinya, bekerja di bawah Bapak Gu kamu juga nggak mudah. Siapa bilang? Bapak Gu kami, selalu yang terbaik ke karyawannya. Aku dengar Bapak Gu kamu sudah meninggal. Orang si jahat ya. Kamu pasti senang dia sudah pergi kan? Aku ada urusan, kalian ngobrol aja, aku duluan. Kenapa dia buru-buru kabur? Bapak Gu kan sudah meninggal, jadi dia takut apa? Aku di sini. Mungkin bapak itu mau pipis. Kalau aku mau pipis, aku juga gelisah gitu. Oh iya, aku belum tanya kamu. Gimana kamu tahu? Kata Sandi Brankas Bapak Gu? Jelly yang kasih tahu. Ayah yang kasih tahu dia. Oh, kamu. Semua orang bilang, brankas Bapak Gu hanya bisa dibuka oleh beliau sendiri. Jangan-jangan kamu? Kenal Bapak Gu? Siapa? Bapak Gu. Ini? Sofia. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Bukannya semua password cuma 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. itu yang aku pakai di HP-ku. Coba aja. Ayah, kamu saja lupa nama sendiri. Masa bisa tahu? Kombinasi brankas Bapak Gu? Aku kebanyakan mikir. Tapi tetap saja, kamu benar-benar beruntung. Itu cuma keberuntungan buta, dan kamu menang 200 juta rupiah. Beneran? Yang penting kamu senang. Sophia. Ibu, apa kita akan punya rumah kecil kita sendiri? Bukan rumah castle. Yang besar. Besok kita cari rumah. Wuhu, ayo pergi. Kyuku. Pelankan langkah. Kakek nggak bisa ngikutin kamu. Semuanya, selama aku kembali ke Serenia, aku nggak akan streaming. Begitu aku kembali ke Meridia, kita akan bertemu lagi. Lajapila, ada bayangan kecil yang mengikutiku. Dia sudah menguntitku. Sangat menyebalkan. Kakek tua, ngapain kamu di tanah? Jangan pura-pura. Penkan. NAK, jangan cuma berdiri di situ. Panggil ambulans sekarang. Serangan jantung. Serangan jantung, ada obat di tas. Kalau nggak diberikan, dia bisa mati. Ibu, burungnya bilang kakek punya penyakit jantung. Obatnya ada di saku kirinya. Harus diminum sekarang juga. Hei, lagi ngapain? Mau nyuri dari kakekku? Aku lagi cari obatnya. Dia punya penyakit jantung. Ada di tasnya. Ah, masa sih?
Kakekku punya penyakit jantung, kok aku nggak tahu? Jangan kira aku nggak tahu. Maksudmu, cucu laki-lakinya sendiri aja nggak tahu kakeknya sakit. Masa dia yang tahu? Kayaknya, cewek ini cuma mau nyuri. Ambulans lagi dalam perjalanan. Jangan bikin ribet di sini. Jangan kira aku nggak tahu. Mau, pergi sana. Kalau nggak, aku laporkan ke polisi. Dia makin lemah. Dia bisa mati kalau nggak minum obat. Ibu, cari obatnya cepat. Kakeknya mau mati. Dia nggak akan bertahan sampai ambulans datang. Kalau nggak segera minum obat, kakekmu bisa mati. Mati pun, itu bukan urusanmu. C'est la Matcandia. C'est 40. Oh, Lagi ngapain? Lepasin aku. Hei, Coba maju lagi, lihat apa yang terjadi. Jengger ya. Aku ini istri Amir terkenal dengan 100.000 pengikut. Kalau kamu nggak mundur sekarang, aku bakal live dan bully kamu online sekarang juga. Hei, hadirin sekalian, lihat ini. Wanita ini memanfaatkan kakekku yang pingsan, berusaha merampoknya. Apa di Srenia tidak ada hukum? Ibuku bukan pencuri. Kami sedang menyelamatkan nyawa kakek. Aku pernah beberapa kali melihat siaran langsung Ibu Lily. Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Orang macam apa yang melakukan ini di masyarakat yang taat hukum? Memanfaatkan kakek yang tidak sadarkan diri? Kurang ajar. Jasar Calon, kau akan dibully di internet karena ini. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik wajahnya. Ayo kita bully dia tanpa henti di internet. Bukankah itu streamernya? sayap. Lihat, ada Pio. Bu, cepat berikan ke kakek. Ya. Itu cuma keberuntungan. Kakekku bahkan tidak sakit. Kalau filmu itu benar-benar manjur, kakekku akan berlutut dan bersujud, dan memanggilmu Nona. Dan kalau tidak manjur, aku akan menggugatmu. Lihat. Dia sudah sadar. Kakek, Anda sudah sadar. Apa yang Anda pura-pura, orang tua bangka? Mereka mengganggu cucu laki-laki Anda. Anda bahkan tidak peduli saat kakek pingsan, hanya terpaku pada ponsel Anda. Apa Anda benar-benar cucu kandungnya? Hah? Anda beruntung, kakek. Anda bertemu dengan dua nona muda ini. Mereka menemukan obat Anda untuk Anda. Anda bisa celaka kalau tidak. Oh, penyakit jantung saya ini tiba-tiba saja kambuh. Kalau saya tidak minum obat tepat waktu, entah, saya mungkin tidak akan sadar. Terima kasih untuk kalian berdua. Terima kasih. Sama-sama. Kami senang Anda baik-baik saja. Kakek, itu burung kecil itu. Dia bilang obat Anda ada di saku Anda. Kalau sudah pulang, kasih dia camilan ekstra saja. Anda bisa mengerti apa yang dikatakan burung? Lily bisa mengerti apa yang dikatakan semua hewan kecil. Jelly, burung-burung, dan raja tikus. Kalau Anda bisa mengerti binatang, maka saya bisa mengerti alien. Pak, tadi kan bilang, asal kakek sadar, Anda akan panggil mama saya Nona. Nah, kakek sudah sadar sekarang, silakan. Dasar anak nakal. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Tadi kan bilang akan panggil mama saya Nona. Apa Pak sekarang ingkar janji? Dia tidak menepati janjinya. Anda lebih buruk dari anak umur 8 tahun seperti saya. Kan Anda yang berjanji, sekarang mau mundur? Memelukin sekali. Dan Anda bilang diri Anda influencer besar? Siapa yang mau ikuti orang seperti itu? Dasar anak nakal. Kamu mempermalukanku. Aku pukul kamu sampai mati. Giu habaisan lu. Beraninya lu sentuh anak gue. Lily di sini nyelamatin kakek lu karena baik hati. Terus lu mukulin dia? Orang ini nggak punya kelas sama sekali. Semuanya, lihat nih, orang ini nggak cuma nyuri dari kakek gue. Sekarang malah ngejar-ngejar gue. Kalau ada apa-apa sama gue di sini, lu mending panggilin polisi buat gue. Tuan Muda, kami nemuin bapak Gu. Lupakan polisi. Kalau ada apa-apa sama lu, itu karena gue yang bunuh lu sendiri. Kakek-kakek, lu ngapain? Mereka ngerjain cucu laki-laki lu. Kenapa lu mukulin gue? Mereka nyelamatin nyawa gue. Lu harusnya berterima kasih sama mereka. Jangan perani beraninya, lu berbalik sama mereka. Gue gebukin lu sampai pingsan. Kakek-kakek,
Lu ngapain? Gue ini cucu laki-laki lu sendiri. Dia bahkan mau mukulin Lily kita. Cocok aja buat dia. Ayah! Tadi keren banget. Jangan khawatir, Lily. Ayah akan selalu lindungin kamu. Aiden. Harus gue akui, lu udah beda banget. Sama pa pertama kali datang ke sini. Aku juga mikir gitu. Ayah kayaknya beda. Aiden. Lu beneran sebodoh itu, atau cuma pura-pura? Aku nggak bodoh. Itu yang selalu dikatakan orang bodoh. Kayaknya aku mikirnya kebanyakan. Kamu, memang bodoh banget. Ayo pergi. Ayo pulang. Oke. Bukannya itu wanita dari pesta tadi? Dia itu Streamer yang kubicarakan. Apa Aiden Gu benar-benar ada di tempat Streamer ini? Nggak heran. Makanya anaknya bisa buka brankas Aiden Gu. Tuan muda, lihat, Bapak Gu sebentar lagi keluar. Ini Aiden Gu yang kamu sebutkan? Itu nggak benar, tadi kan Bapak Gu. Kok bisa jadi Donald Duck? Tadi ada yang live streaming dan wajahku kena kamera. Cari cara hapus rekamannya, sekalian banet akunnya. Kayaknya kamu kebentur sampai goblok, penglihatanmu udah rusak. Aku nggak boleh sia-siakan kesempatan hari ini. Kalau nggak ada Bapak Gu, masih ada Kevin Gu. Asal aku bisa dapatkan simpati Kevin Gu, aku tetap akan jadi nyonya keluarga Gu. Bapak Kevin Gu. Apa Bapak khawatir sama wanita itu? Dari tadi, mungkin aku bisa bantu Bapak. Siapa kamu? Kamu kenal dia? Namaku Jen Shen. Aku saudara tirinya. Saudaranya. Jadi kamu kenal bapaknya anak itu? Ya. Aku pernah ketemu. Dia kelihatannya kayak gelandangan. Bapak jauh lebih baik darinya. Tuan Muda. Bukannya Tuan Muda punya foto Bapak Gu? Gimana kalau ditunjukkan? Kay Nona Shen? Aku mau kamu yang ngomong. Kamu pikir aku nggak tahu? Lihat, ini dia. Kalau benar itu Aiden Gu, segera atur orang, habiskan mereka bertiga. Ini. Aduh. HP-nya mati total. Mati lampu. Beneran mati. Bapak Kevin Gu menyuruhku lihat fotonya. Jangan-jangan dia curiga kalau pacarnya Sophia itu Bapak Gu? Masa sih? Pacar Sophia Shen cuma orang bodoh. Bener-bener bodoh. Ayah. Dia selalu merenjak Sophia. Dan selalu manja-manja sama dia. Bikin enek aja. Aiden Gu nggak pernah dekat-dekat sama cewek. Cedek, dan dia nggak pernah manja-manja. Sepertinya, tebakanku salah. Jadi, urusan cewek itu kita kesampingkan dulu. Sekarang yang jadi prioritas adalah carikan sisa sertifikat saham untukku. Sebelum perayaan ulang tahun, dimengerti. Bapak Kevin Gu, pasti capek sekali. Gimana kalau aku ambil kamar di lantai atas? Biar kita bisa istirahat dengan nyaman? Dasar perempuan jalang. Orang yang coba nabrakmu sudah mulai bicara. Dan Marika menjeluarkan. Log chat Marika dengan Tuan Muda. Selanjutnya kita harus apa? Kumpulkan bukti atas Kevin Gu karena menyewa pembunuh bayaran dan karena menggelapkan dana perusahaan. Di perayaan ulang tahun lusa, aku punya kejutan untuknya. Kamu akan hadir di perayaan ulang tahun lusa. Kalau ibu tahu jati dirimu yang sebenarnya, pasti kamu akan diusir kan?
Siapa bilang aku bakal diusir? Aku yang berkuasa di sini. Harus cari akal, supaya saat Sophia tahu siapa aku, dia nggak bakal ngusir aku dari rumah ini. Kenapa belum tidur? Aku nungguin kamu. Tak menyangka rapat pemegang saham. Begitu melelahkan. Biar aku pijitin. Enak banget. Hei, cuma segitu doang? Hei, Sophia. Kalau kamu terus mengerang seperti itu, aku bisa sakit lagi. Kamu kenapa lagi sekarang? Yang kayak gini. sudah kubilang, ITU bukan penyakit. nggak perlu diobati. Aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu. Aku agak capek hari ini. Aku mau istirahat. Santai aja. Kali ini, aku yang akan mengerjakan semuanya. Sophia, kamu sudah bangun. Nggak tahu, dari mana kamu dapat energi sebanyak itu. Punggungku sakit banget. Jadi, Sophia. Artinya kamu puas dengan penampilanku tadi malam? Cuma biasa aja. Jadi aku masih belum memuaskanmu, ya? Sepertinya aku harus berusaha lebih keras. Aku puas kok. Benar-benar puas dengan tadi malam. Nah. Kita harus lihat apartemen itu nanti. Aku nggak mau terjebak di tempat tidur seharian. Sophia, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja. Sebenarnya, Aku adalah Gu. Ibu, ayah, bangun, kita akan lihat apartemennya. punggungku. Wajar saja. Lily. Ayo kita lihat apartemennya. HI. Tunggu. Sophia. Sophia. Ini adalah proyek baru. Kevin Gu. Dibangun dengan cepat sekali. Korporasi Gu adalah pengembang terbesar dan paling terpercaya di kota Harmony. Lily, sayang, kita akan pilih tempat yang paling besar. Oke. Kamu juga pilih yang kamu suka. Lagipula, kita sekarang punya banyak uang. Baiklah. Ayo pergi. Halo, saya mau beli rumah. Ada rekomendasi? Nona Shen, kami sudah menunggu Anda. Apa yang terjadi di sini? Mereka tahu saya akan datang dan menunggu khusus untuk saya. Nona Shen, kami sudah menunggu kedatangan Anda. Saya Bapak Huang, manajer di sini. Bapak Kevin Gu sudah memberitahu saya sebelumnya. Anda bisa memilih rumah mana saja di perumahan ini. Kalau begitu, tolong enter saya lihat-lihat. Baiklah, nah, untuk seluruh perumahan ini, kami hanya menggunakan bahan berkualitas tinggi, jadi peredam suara dan insulasinya benar-benar nomor 1. Hei, permisi. Kami yang datang duluan. Kenapa dia dilayani duluan? Dan kami diabaikan? Kami juga pelanggan mau beli rumah.
Pergi sana, orang udik. Masa kamu bisa disamakan dengan Nona Shen yang terhormat? Sophia Shen? Kamu ngapain di sini? Memangnya cuma kamu yang boleh beli rumah? Oh, saya bukan mau beli rumah hari ini. Sebenarnya, saya mau pilih rumah baru saya. Soalnya, seluruh perumahan ini milik suamiku. Suamimu? Sejak kapan kamu punya suami? Kevin Gu adalah calon suami saya. Lagi pula, Aiden Gu sudah hilang. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Sebelum suami saya mengambil alih korporasi Gu. Dan untuk saya akan segera menjadi Nyonya Gu. Aku akan jadi Nyonya Gu cepat atau lambat. Oh beneran? Jadi kamu nggak bisa dapetin Bapak Gu. Sekarang malah ngejar Kevin? Sofia. Bapak Gu nggak suka tipe kayak dia. Menyebalkan banget. Dia suka yang kayak kamu. Hei, kita lagi di tempat umum. Jaga sikap. Kamu kan bukan Bapak Gu, kamu tahu apa? Nanti kalau Kevin yang ambil alih korporasi Gu, aku yang akan jadi Nyonya Gu yang sah. Dan saat hari itu tiba, hal pertama yang akan kulakukan adalah usir kamu dari kota Harmoni. Ya, ngomong sama aku kalau kamu udah jadi Nyonya Gu beneran. Aku mau beli rumah. Aku mau 10 unit dari setiap tipe denah yang kalian punya. 10 unit setiap tipe? Sophia Shen, apa kamu sudah gila? 10 unit setiap tipe? Kamu punya uangnya nggak sih? Lihatlah kalian bertiga, nggak ada satupun yang pakai merek desainer. Kalian bau miskin, 10 unit, aku ragu kamu bisa beli 1 unit pun. Pergi dari sini, sekarang. Jangan bikin rusak bisnis kami. Kami punya uang banyak banget. Kartu ini isinya 200 juta rupiah. Apa 200 juta rupiah nggak cukup? 200 juta rupiah? Cukup, lebih dari cukup. Tolong tunggu sebentar, saya akan siapkan kontraknya sekarang juga. Hei, aku aja belum milih, mau kemana kamu? Sophia Shen, tunggu saja sampai aku jadi Nyonya Gu, kamu akan bayar untuk ini. Material berkualitas tinggi, omong kosong. Waktu dulu pekerja mereka nambal ket tembok, baunya begitu kuat sampai aku hampir pingsan. Pasti mereka pakai bahan yang murahan. Siput kecil, maksudmu rumah ini nggak bagus? Ayah, keempat pilar di sudut timur itu, sudah dikeroposin sama satu keluarga rayap. Kayaknya rumah ini nggak akan bertahan lama lagi. Pasti Beko Robo. Ibu, kita nggak bisa beli rumah di sini. Ibu, kita tidak bisa beli tempat ini. Lily, kamu denga APA sekarang? Iya, siput kecil yang bilang ke aku. 4 penyangga sudut rumah ini sudah rusak. Sudah dimakan sampai bolong sama semut. Tempat ini bakal runtuh. Aku nggak percaya perusahaan besar seperti korporasi Gu bisa curang seperti ini. Kevin Gu itu berani sekali. Dia korupsi 2 miliar rupiah dengan menghemat bahan baku. Ibu, jangan beli tempat ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Hello, Bulletin. Kontraknya sudah siap semua. Tinggal tanda tangan dan pembayaran ibu saja. Sebenarnya, kami sudah berubah pikiran. Berubah pikiran? Nah kan? Sudah aku duga, kamu, Sophia Shen, mana sanggup beli semua rumah itu? Pasti nggak ada uang di kartu itu. Bapak Huang, kamu dikibulin? Hei, kalian berdua. Berhenti. Kalian pikir bisa main-main sama aku? Hari ini, kalau kalian nggak beli 10 unit ini, nggak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Maaf, kami nggak bermaksud begitu. Soalnya rumah kalian mau runtuh. Makanya kami nggak mau beli. Omong kosong. Mana mungkin rumah properti Gu bisa runtuh? Kalau nggak sanggup, bilang aja. Jangan menyebar rumor kalau properti Gu mau runtuh. Korporasi Gu adalah pengembang properti terbesar di kota Harmoni. Perkataanmu sudah merusak reputasi Gu. Aku akan serahkan kalian ke kantor polisi. Pak, kami nggak bermaksud begitu. Rumahnya beneran mau runtuh. Kalau yang kamu bilang benar, dan proyek Gu runtuh, aku makan podium ini. Seluruh proyek korporasi Gu sudah runtuh. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. APA, rumahnya beneran runtuh? Wah, benar-benar roboh.
Syukurlah kamu memperingatkan kami tepat waktu. Semua berhasil keluar dengan selamat. Tidak ada yang terluka. Kan sudah kubilang bakal roboh. Lihat, kamu nggak percaya sama aku. $200 juta itu sekarang sudah aman. Hei kamu. Bukannya ada yang bilang, bakal makan panggung ini? Ayo makan. Mimpi kali. Jangan sok jago, Sophia. Bahkan kalau anakmu benar, apa gunanya 200 juta rupiah buat kamu? Kamu masih nikah sama suami bodoh. Tapi aku beda. Kapan-kapan, aku akan jadi Nyonya Gu yang sebenarnya. Oh, satu hal lagi. Ini undangan untuk perayaan ulang tahun korporasi Gu. Kevin akan mengambil alih perusahaan besok. Aku mau kamu lihat sendiri. Kalau ibumu nggak ada apa-apanya dibanding ibuku, dan kamu juga nggak ada apa-apanya dibanding aku. Sophia, jangan dipikirkan. Bukan kamu yang nggak sebagus dia. Dia yang nggak sebagus kamu. Mami adalah mama terbaik di seluruh dunia. Jangan khawatirkan aku, kalian berdua. Aku nggak akan biarin beberapa kata membuatku sedih. Jadi, Sophia, kamu mau ke perayaan ulang tahun? Kudengar di perayaan ulang tahun korporasi Gu, ada banyak makanan enak. Mami, aku mau makan makanan enak. Baiklah kalau begitu, kita lihat-lihat saja. Ayo pergi. Jadi gedungnya roboh. Terrace, nggak ada yang mati. Masalahnya apa? Yang kupedulikan cuma sertifikat saham itu. Besok. Kalau besok sertifikat saham itu belum ketemu, kalian semua diusir dari kota Harmoni. Dasar bodoh. Sertifikat saham lusuh satu aja nggak bisa ketemu. Sayang, jangan marah. Kalau mau dapetin sertifikat saham korporasi Gu, ada cara lain. Caroline APA? Ayolah, tidak ada yang pernah melihat sertifikat saham itu. Kenapa kita tidak membuat yang palsu saja? Aiden tidak akan kembali. Tidak akan ada yang tahu. Benar. Maka korporasi Gu akan jadi milikku. Benar. Begitu kita dapatkan saham keluarga Gu, siapa yang akan berani membantah? Sungguh penipu kecil yang cerdik. Sophia Shen, besok kau akan menyaksikanku menjadi wanita paling berkuasa di kota Harmoni. Kudengar Tuan Muda, ternyata menemukan sertifikat saham Bapak Gu. Sepertinya perusahaan akan jadi miliknya. Aku tidak yakin. Proyek pengembangan baru yang dia tangani, Ronta, ternyata pakai bahan yang jelek. Siapa yang mau orang yang suka main curang, jadi CEO? Tapi kalau dia punya sertifikat saham, dia tetap yang berkuasa, kan? Ibu? Kenapa ayah tidak ikut kita? Katanya dia sibuk, minta kita lihat dulu. Sophia Shen. Mana suami bodohmu itu? Malu sama dia? Ibu, wanita ini bau. Baunya sangat tidak enak. Jauhi saja dia ya. Ya, kita jauhi saja. Makhluk menjijikkan ini. Kau. Dasar anak nakal, kamu tahu apa? Apa yang aku pakai ini parfum. Sophia, kamu menikahi suami bodoh. Dan melahirkan anak nakal ini. Sungguh memerlukan bagi keluarga Shen. Tapi aku berbeda. Sebentar lagi, aku akan menjadi wanita paling terhormat di kota Harmoni. Tunggu saja. Kevin, setelah hari ini, kamu akan menjadi kepala keluarga Gu, dengan kekayaan miliaran rupiah. Saat itu tiba, kamu bisa berbuat semaumu di kota Harmoni. Aiden tidak akan pernah menyangka bahwa semua kerja kerasnya selama ini akan menjadi mas kawinku. Selamat datang, hadirin sekalian, di perayaan ulang tahun korporasi Gu. Tuan Muda, kami memiliki 2 staf dari kantor notaris hadir hari ini.
Jika kamu masih tidak bisa menunjukkan sertifikat saham yang lengkap, maka korporasi Gu harus menyatakan bangkrut. Aku punya sertifikat sahamnya. Hadirin sekalian, sertifikat sahamnya ada di tanganku ini. Aku sudah menandatanganinya. Silakan lihat jika mau. Jadi Tuan Muda benar-benar punya sertifikat sahamnya. Sepertinya, korporasi Gu sekarang milik Tuan Muda. Jenazah Aiden Gu belum ditemukan. Kepemilikan korporasi Gu masih belum pasti. Ini memang sertifikat saham yang lengkap. Hahaha. Sempurna, aku sebentar lagi akan menjadi Nyonya Gu, istri pria terkaya. Karena Tuan Muda punya sertifikat saham, dengan ini aku umumkan bahwa mulai sekarang, presiden baru korporasi Gu adalah Kevin Gu. Tunggu. Kevin tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden korporasi Gu. Tan. Kevin Gu tidak berhak jadi presiden korporasi Gu. Hei, itu kurirnya. Aku menentang Kevin Gu jadi presiden. Leo. Oh, Leo Wang. Kamu cuma anjing peliharaan. Aiden, apa yang membuatmu pikir kamu bisa menentangku jadi presiden? Sekarang sertifikat sahamnya ada di tanganku. Kamu tahu ini apa kan? Dengan sertifikat saham ini, aku yang berkuasa di korporasi Gu. Berani kamu bersumpah kepada langit, sertifikat saham di tanganmu itu asli? Sertifikat ini benar-benar asli. Kalau kamu anggap palsu, tunjukkan buktinya. Bukti. Ini dia. Mau aku ungkap bukti kamu menggelapkan dana, menyebabkan bangunan runtuh, dan merusak reputasi korporasi Gu? Atau, bukti kamu menyewa pembunuh bayaran? Dia menyewa pembunuh bayaran? Jadi hilangnya Bapak Gu karena ulah Tuan Muda? Pembunuh bayaran apa? Kamu ngomong apa sih? Apa aku ngomong sembarangan? Kamu akan tahu begitu lihat orangnya. Bawa dia masuk. Aku sudah bayar dia. Kenapa dia masih di kota Harmoni? Katakan, apa Kevin Gu membayarmu untuk menabrak Bapak Gu? Tuan Muda, kamu yang suruh aku tabrak Bapak Gu. Sekarang kita ketahuan, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tidak percaya, menyewa pembunuh bayaran bisa masuk penjara. Itu bohong, aku tidak pernah kenal orang ini. ITU Kevin Gu, tapi dia saudara kandung Bapak Gu. Masa dia tega menyakiti? Kamu mengada-ada. Leo, kamu pikir dengan membawa orang sembarangan cukup untuk menjebakku? Mimpi. Aiden Gu sudah mati, dengan dia hilang, tidak ada bukti. Apa yang bisa kamu lakukan? Siapa bilang aku mati? Ayah, Siapa bilang aku mati? ayah. Aiden, Itu Bapak Gu yang hilang, dia kembali. Benar-benar dia, Bapak Gu. Aiden Gu sudah lama meninggal. Dia penipu. Benar, dia pasti bikin Aiden Gu. Dia cuma suami bodohnya Sophia. Sekarang percaya kalau aku asli? Kevin, kamu baik-baik saja? Bukannya dia seharusnya idiot? Apa yang idiot darinya? Aku sendiri yang bodoh. Beraninya kau menjebakku. Aku tidak tahu kalau suami bodohnya Sophia ternyata adalah Bapak Gu. Kevin Gu menggelapkan dana. Dia menyewa pembunuh bayaran. Buktinya kuat. Semuanya sudah diserahkan ke polisi. Biarkan polisi yang memutuskan. Ya, Bapak. Aiden Gu, kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu harus kembali? Aku tidak terima. Tidak. Lepaskan aku. Bapak Gu, kami lega Anda kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan menghilang lagi. Bagus. Ayah, apa kamu benar-benar ayah enamku? Tentu saja. Aku akan selalu jadi ayah namu. Sayang. Sophia. Aku sudah lama ingin memberitahumu. Aku adalah Aiden Gu. Dan aku juga Aiden MU. kapan kamu sadar kalau kamu adalah Aiden Gu? Baru saja? Atau lebih awal? Maf quand as-tu? Sudah lama ingatanku kembali.
Jadi selama ini kau membohongiku? Aku tidak pernah membohongimu. Benar. Kau tidak bohong. Kau cuma mempermainkanku. Dasar brengsek. Aduh, ayah, kamu terluka. Ayo pergi, Lily. Sophia. Sophia. Bapakku, Aku sudah tamat. Kalau Sophia tahu aku berbohong padanya, dia tidak akan pernah memaafkanku. jangan khawatir, Bapakku. Lily kan anak kandung Bapak sendiri. Dia tidak akan membelakangi Bapak. Lagipula, aku punya cara untuk merebut kembali ibu. Cara apa? Kartu simpati. Begitu aku dapatkan kembali istriku, aku akan beri kamu gaji 3 kali lipat. Kenapa? Kenapa aku selalu kalah darimu? Sophia Shen, ini belum berakhir. Ibu mengusir ayah. Kita cuma mengizinkannya tinggal. Karena dia tidak punya tempat lain. Sekarang dia sudah punya rumah. Dia harus pindah. Tapi ibu, aku tidak mau ayah pergi. Dia harus pergi. Ibu, kenapa ibu marah sekali? Itu cuma nama. Bagaimanapun ibu memanggilnya, dia tetap ayahku. Tahu? Namanya tidak penting. Yang penting adalah dia berbohong pada kita. Bagaimana kalau dia baru menyadarinya sendiri? Lily Shen, kok kamu masih membela si pembohong itu? Lily, buka pintunya. Ini ayah. Ayah, aku yang ambil. Dasar nakal. Begitu dengar suara ayahmu, langsung lupa sama ibumu sendiri? Ayah, Ibu Lily di mana? Masih marah sama ayah, ya? jangan khawatir ayah. Ibu sudah nggak marah lagi sama ayah, dan dia nggak akan melempar barang ke ayah. Ya. Dia lagi membereskan barang-barang ayah, buat mengusir ayah. Jujur, aku lebih rela dia memukulku. Ayah, aku ada rahasia buat ayah. Rahasia apa? Setiap kali aku bikin dia marah kalau aku kasih ciuman dan pelukan, dia langsung tenang. Ayah harus coba ayah. Pintarnya anak ayah. Sekarang ayah sudah tahu harus berbuat apa. Sama-sama, sisanya terserah ayah. Ok. Sophia, tolong jangan usir aku. Bien accusé Lascan. Pergi. Aku nggak mau dengar alasanmu. Tidak. Tunggu. Waktu ingatanku pertama kali kembali, aku benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Tapi sebelum aku bisa mendapatkan bukti untuk menjerat Kevin, aku nggak bisa biarkan dia tahu tentang kamu dan Lily. Calo Tidak. Aku takut dia akan menyakiti kalian berdua. Jadi maksudmu, kalau berbohong padaku dan Lily, itu untuk kebaikan kami? Tunggu, bukan begitu. Bagaimanapun juga, aku seharusnya nggak berbohong pada kalian berdua. Aku akan terima hukuman apapun darimu. Tolong Jangan sur rue à Cupergy. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak mau dengar. Jauh-jauh dariku. Kamu baik-baik saja? Apakah lukamu kena? Aku nggak sengaja. Berbalik, bayar kulihat. Aduh. Qui pas la cul. Sophia. Ya ampun, wajahku rusak. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupku selamanya. Kamu bohong lagi padaku. Aku bersumpah tidak berbohong. Lihat, wajahku rusak. Lihat, darah ini tidak mungkin palsu, kan? Dengarkan. Kalau kamu berbohong padaku lagi, kamu tamat. À Cuber sympa. Aku tidak akan pernah, sekalipun, berbohong padamu lagi. Kalau aku berbohong padamu lagi, biarlah aku mati dengan cara yang mengerikan. Jangan berani-berani bilang begitu. Jangan khawatir, aku akan bersamamu dan Lily selama 100 tahun. Jelly, menurutmu ayah bisa menghibur ibu? Kevin Gu dari korporasi Gu telah ditangkap karena penggelapan yang menyebabkan pengembangan baru itu runtuh. Dia telah ditangkap dan bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sophia Shen,
Kau merampas kesempatanku untuk menjadi Nyonya Gu. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka kau juga tidak akan bisa. Jelly, panggil aku kalau udah selesai pup ya teman kecil. Janeshan, ngapain kamu di sini? Aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Lily, kita dalam masalah. Cari ayahmu. Selamat datang kembali, Bapak Gu. Petakil, Tuan muda mencuri anggaran pembangunan, sehingga menyebabkan gedungnya runtuh. Sekarang, masyarakat sedang menyerang keluarga Gu. Dan mereka tidak akan berhenti. Petakil. Harga saham perusahaan belakangan ini, terus merosot. Jika ini berlanjut, kita dalam masalah serius. Kevin Gu menggelapkan dana perusahaan dan dikirim ke penjara. Umumkan. Itu akan memberi masyarakat sebuah jawaban. Bahkan mungkin menyelamatkan nama baik keluarga kita. Dimengerti. Ada apa, Lily? Sayang? Ayah, terjadi hal yang mengerikan. Ibu diculik oleh orang jahat. Apa? Ada orang di sana? Tolong. Jangan buang-buang tenaga. Kamu tidak akan bisa lepas dari ikatan itu, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Janeshan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kenapa? Kamu menghancurkan kesempatanku menjadi Nyonya Gu. Menurutmu kenapa? Kamu tidak bisa menjadi Nyonya Gu. Karena Kevin Gu menggelapkan dana perusahaan. Dan menyuap pembunuh bayaran. Apa hubungannya dengan aku? Lagi pula, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Untuk tidak merayakannya terlalu cepat. Gelar Nyonya Gu tidak mudah untuk dimenangkan. Diam, kalau saja Aiden Gu tidak muncul tiba-tiba, semua ini tidak akan terjadi. Kamu menghancurkan kesempatanku menjadi Nyonya Gu. Dan kamu juga tidak akan bisa. Meisuk. Apa yang kau inginkan? Hanya menunggu foto-foto eksplisit itu tersebar ke seluruh kota Harmoni. Kira-kira Aiden Gu masih mau sama kamu? Semuanya untukmu. Pastikan fotonya seru. Jangan khawatir, Nona Shen. Kami pastikan kamu puas. Ayah, ibu diculik orang jahat. Apa orang jahat itu akan menyakiti ibu? Jangan khawatir, Lily. Ayah pasti akan menemukan ibu. Petakil, pihak lain menggunakan plat nomor palsu. Mereka sudah keluar kota. Temukan mereka. Lakukan apapun yang diperlukan. Cari orang-orang itu untukku. Dimengerti. Ayah, aku bisa minta Jelly mencari ibu. Jelly, ibu diculik orang jahat. Bisakah kau bantu kami mencarinya? Sepertinya aku mencium bau ibu Lily. Lily, kami menemukannya. Dia ada di sebuah pabrik. Cepat pergi, atau ibumu dalam bahaya. Ayah, cepat. Ayo kita selamatkan ibu. Ayo pergi. Aku belum pernah menyentuh wanita pria terkaya sebelumnya. Hari ini aku akhirnya bisa merasakannya. Mander, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuhku, Aiden Gu akan membuatmu membayarnya. Nyonya Gu, apanya? Setelah aku selesai denganmu hari ini, lihat saja apakah kamu masih bisa menyebut diri Nyonya Gu. Mander, lepaskan aku. Berani Beraninya aku sentu wanitaku. Kamu sudah tamat. Apa-apaan? Siapa yang berani menendangku? Aku Banakau. Maaf aku terlambat. Aiden Gu, akhirnya kamu datang. Kamu aman sekarang.
Kenapa Bapak Gu ada di sini? Bapakku, kumohon, demi Sophia, kakakku, kita hampir seperti keluarga. Kumohon maafkan aku. Bawa mereka semua, langsung ke kantor polisi. Aku ingin mereka dikurung selamanya. Ya, Bapak, bawa mereka pergi. Bapakku, tolong lepaskan aku. Ini semua ulah Jeneshen, si jalang itu. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Ibu, aku sangat khawatir dengan ibu. Tidak apa, Lily. Ibu baik-baik saja. Sophia. Ibu. Sophia. Kau sudah bangun. Kenapa aku pingsan? Ibu, dokter baru saja ke sini untuk memeriksamu. Apa yang salah denganku? Sophia. Baru saja terjadi hal besar. Kau harus bersiap-siap. Bersiap? Untuk apa? Aku tidak sakit parah, kan? Kau harus bersiap. Untuk anggota keluarga baru. Kau hamil. Lily akan jadi kakak. Aku hamil? Bu, mau adik laki-laki atau perempuan? Lily, kamu mau adik laki-laki atau perempuan? Iya, dan aku mau dua-duanya. Adik perempuan untuk main denganku dan adik laki-lakiku untuk jelly. Siap, Bu. Kalau gitu, ayah akan bekerja keras. Bu à mange à l'encan Perinta Lily. Secepatnya. Oke? Oke, Aiden, jangan bicara begitu di depan anak. kalau gitu ayah, sebaiknya ayah segera bekerja. Aku akan kasih tahu kabar baiknya ke Jelly dan Raja Tikus. Anak itu ngomongnya aneh-aneh banget. Dari siapa ya dia dapatnya? Itu cuma selera humor unik Lily. Sophia. Lily sudah kasih kita misi. Dia bahkan kasih kita waktu berdua. Kita tidak boleh mange suakanya. Aku lagi hamil tahu. Jangan khawatir, aku akan lembut.